Persamaan Barger-Huxley. Bentuk umum persamaan ini mengacu pada dinamika fluida. Persamaan umum Barger-Huxley adalah del U per del T ditambah alpha U pangkat delta del U per del X dikurang del kuadrat U per del X kuadrat dikurang beta U FU sama dengan 0. Untuk setiap X elemen L dan setiap T lebih besar sama dengan 0, di mana FU sama dengan 1 dikurang U pangkat delta dikali U pangkat delta dikurang gamma. Dengan kondisi awal, UX0 sama dengan gamma per 2 ditambah gamma per 2 tangin H A1X pangkat 1 per delta untuk setiap X elemen L. Dan syarat batasnya, UAT sama dengan gamma per 2 ditambah gamma per 2 tangin H A1 dikali A dikurang A2T pangkat 1 per delta untuk setiap T lebih besar sama dengan 0. Dan UBT sama dengan gamma per 2 ditambah gamma per 2 tangin H A1 dikali B dikurang A2T pangkat 1 per delta untuk setiap T lebih besar sama dengan 0. Di mana nilai A1 sama dengan minus alpha dikali delta ditambah delta dikali akar dari alpha kuadrat ditambah 4 beta dikali 1 tambah delta per 4 dikali 1 tambah delta dikali gamma. Dan A2 sama dengan gamma kali alpha per 1 tambah delta dikurang 1 tambah delta dikurang gamma dikali minus alpha ditambah akar dari alpha kuadrat ditambah 4 beta dikali 1 tambah delta per 2 dikali 1 tambah delta. Alpha adalah koefisien adveksi dan beta adalah koefisien reaksi. Persamaan 2 adalah faktor reaksi nonlinear. Parameternya alpha adalah sebagai bilangan asli yang tidak negatif. Beta lebih besar sama dengan 0, delta lebih besar sama dengan 1, dan gamma 0, 1. Parameter pada solusi eksak dianalisis oleh Efimova dan Kudryasov. Solusi khusus dari persamaan 1 adalah sebagai berikut. UXT sama dengan gamma per 2 ditambah gamma per 2 tangin H A1X dikurang A2T pangkat 1 per delta untuk setiap X elemen L dan untuk setiap T lebih besar sama dengan 0. Menurut Sari, Guraralan, Inan, dan Bahadir, ketika alpha sama dengan 0 dan delta sama dengan 1, persamaan 1 dapat disederhanakan ke persamaan Huxley, yaitu del U per del T dikurang del kuadrat U per del X kuadrat sama dengan beta U dikali 1 kurang U dikali U kurang gamma. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Hana. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu lanjutan dari persamaan umum Burgers-Huxley. Ketika beta sama dengan 0 dan delta sama dengan 1, maka persamaan 1 bisa kita sederhanakan menjadi persamaan umum Burgers. Persamaan umum Burgers ini biasanya menggambarkan seberapa jauh perambatan gelombang pada sistem disipatif non-linear. Maka persamaannya bisa kita lihat dou U per dou T ditambah alpha U dikali dou U per dou X dikurang dou kuadrat U per dou X kuadrat sama dengan 0. Ini adalah persamaan ke-8. Kemudian persamaan ke-7 dan persamaan ke-8 biasanya dikenal dengan persamaan difusi yang non-linear. Kedua persamaan itu biasanya memiliki peran penting pada fisika non-linear.
Salah satunya adalah fenomena fisika. Kemudian, jika alfa tidak sama dengan 0 dan beta tidak sama dengan 0, maka persamaan 1 menjadi bentuk umum dari persamaan Burgers-Huxley, yaitu 2U per 2T ditambah alfa U pangkat del dikali 2U per 2X dikurang 2 kuadrat U per 2X kuadrat sama dengan beta U dikali 1 kurang U pangkat del dikali U pangkat del dikurang Y. Ini adalah persamaan ke-9. Dari persamaan umum Burgers-Huxley dari persamaan 9 bisa digunakan untuk menunjukkan model asli dari gambaran interaksi antara mekanisme reaksi, efek konveksi, dan transportasi difusi. Selanjutnya ada beberapa metode yang sudah mendekati solusi persamaan umum Burgers-Huxley. Yang pertama, Adomian Decomposition Method atau metode dekomposisi Adomian. Metode ini menggunakan skema dekomposisi yang diperoleh dari hasil solusi analitik Adomian Decomposition Method atau metode dekomposisi Adomian dalam bentuk deret konvergen cepat untuk solusi numerik dari persamaan umum Burgers-Huxley. Metode dekomposisi Adomian diskrit adalah skema yang diterapkan dari skema implisit lengkap dari persamaan umum Burgers-Huxley oleh Al-Rosbayani. Ada beberapa peneliti yang telah melakukan metode ini, ada seperti Ismail DKK dan Hashim DKK. Untuk yang kedua, metode diferensiasi matriks spektral. Sebagaimana yang dinyatakan Javidi, disajikan metode untuk penyelesaian persamaan dengan menyandingkan rumus untuk menghitung matriks spektral diferensiasi untuk titik Chebyshev-Gauss-Lobato, metode yang menyandingkan spektral dan prasyarat Darvish untuk memecahkan persamaan Burgers-Huxley. Yang ketiga, metode iterasi variasional dan metode turunan pangkat. Batiha DKK menggunakan metode iterasi variasional yang didasarkan pada penggabungan bentuk umum Lagrange yang dikonstruksi dari perbaikan fungsi untuk persamaan umum. Solusi numerik dari persamaan tersebut diperoleh dengan metode turunan pangkat polinomial oleh Sari dan Guraslan. Metode turunan pangkat adalah perpanjangan dari metode beda hingga untuk urutan tertinggi ke skema beda hingga. Metode ini secara linear menjumlahkan semua turunan dari suatu fungsi di setiap tempat dari nilai fungsi pada sejumlah titik kisi yang terbatas. Maka persamaannya dapat ditransformasi ke dalam himpunan persamaan diferensial biasa atau himpunan aljabar persamaan. Yang ketiga, metode transformasi diferensial. Metode yang digunakan oleh Biazar dan Muhammadi ini adalah metode transformasi diferensial untuk menyelesaikan persamaan Burgers-Huxley. Metode ini menggunakan metode beda hingga orde keempat dalam hubungan pengulangan tingkat 2 yang diusulkan dengan Brazos. Selanjutnya metode beda hingga. Metode beda hingga eksponensial eksplisit awalnya dikembangkan oleh Beccaria untuk menyelesaikan persamaan panas. Sedangkan Hans Kuntz dan Kate menggunakan metode beda hingga eksponensial untuk penyelesaian persamaan Burgers. Metode beda hingga dikenal sebagai metode yang paling sederhana, di mana fungsi-fungsi diwakili oleh nilai pada titik-titik grid tertentu dan mendekati turunannya melalui perbedaan nilai tersebut, yaitu beda maju Newton, beda mundur, dan metode perbedaan pusat untuk orde pertama dan juga orde kedua. Terakhir, skema beda hingga tidak standar. Skema beda hingga tidak standar diterapkan untuk menyelesaikan persamaan secara numerik yang persamaan umum Burgers-Huxley yang non-linear.
Hasilnya akan dibandingkan dengan metode eksplisit dan metode lokal Crank-Nicolson yang telah dimodifikasi. Metode beda maju Newton digunakan dalam metode eksplisit untuk turunan orde pertama, sedangkan metode beda pusat Newton digunakan untuk turunan orde kedua. Dalam metode Crank-Nicolson ini, pendekatannya menggunakan metode beda maju Newton untuk turunan waktu. Dalam diskretisasi metode Crank-Nicolson ini, rata-rata waktu saat ini adalah K+1 dan waktu sebelumnya adalah K, yang diambil sebagai titik kolokasi di mana turunan spasial pada titik-titik tersebut diperoleh dengan mengambil rata-rata metode beda pusat Newton pada waktu K dan K+1. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yogi Simarmata. Baiklah sahabat-sahabat matematika sekalian, di sini saya Yogi WM Simarmata dengan NIM 4193230002 dari kelas PSMB 2019 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan contoh numerik. Di sini perhatikan persamaan Burgers-Huxley secara umum berikut. Do U per do T ditambah alfa U pangkat delta dikali do U per do X dikurang do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan beta U dikali 1 dikurang U pangkat delta dikali dengan U pangkat delta dikurang Y dengan X itu besar sama dengan 0, X kecil sama dengan 1, dan dengan T besar sama dengan 0. Dengan kondisi awal berikut, U X,0 sama dengan Y ditambah 2, Y per 2 ditambah Y per 2 tan H A1X dipangkatkan dengan 1/8. Dan syarat batas U 0,T itu sama dengan Y per 2 ditambah Y per 2 tan H dikali dengan negatif A1 A2 T dipangkatkan dengan 1/8. Dan U1T itu sama dengan Y per 2 ditambah Y per 2 tan H A1 dikali dengan 1 dikurang A kuadrat T dipangkatkan dengan 1/8. Solusi eksak dari persamaan berikut adalah UXT itu sama dengan Y per 2 ditambah Y per 2 tan H A1 dikali X dikurang A2T dipangkatkan dengan 1/8, di mana A1 itu adalah negatif A delta ditambah delta dikali dengan akar A kuadrat ditambah 4 beta dikali dengan 1 dikurang tambah delta. Kita bagi atau per 4 kali 1 ditambah delta dikali gamma. Dan A2 itu sama dengan YA per 1 ditambah delta dikurang 1 ditambah delta dikurang Y dikali dengan negatif A ditambah akar A kuadrat ditambah 4 beta dikali dengan 1 ditambah delta per 2 dikali 1 ditambah delta. Contoh, tentukan solusi numerik dan eksak untuk berbagai nilai X, T, dan delta dengan A itu sama dengan 1, beta sama dengan 1, gamma sama dengan 0,001. Kesalahan mutlak untuk berbagai nilai X, T, dan delta dengan A sama dengan 0,1, beta sama dengan 0,01, gamma sama dengan 0,0001. Perbandingan metode ini dengan Ismail et al. 2004, Hashim et al. 2006, Batiha et al. 2008, Biazar dan Mohammadi 2010, dan Al-Rosbayani 2013 untuk alfa sama dengan beta sama dengan delta sama dengan 1, gamma sama dengan 0,01. Dengan penyelesaian pada tabel 1-3 nantinya,
itu disajikan solusi numerik dan eksak untuk berbagai nilai X, T, dan delta dengan A sama dengan 1, beta sama dengan 1, gamma sama dengan 0,001. Kesalahan mutlak untuk berbagai nilai X, T ditambah delta dengan A sama dengan 0,1, beta sama dengan 0,001, gamma sama dengan 0,0001 ditunjukkan pada tabel 4, dan pada tabel 5 itu menunjukkan perbandingan metode ini dengan Ismail et al. 2004, Hasim et al. 2006, Batiha et al. 2008, Biazar dan Muhammadi 2010, dan Al-Rosbayani 2013. Untuk alfa sama dengan beta dan sama dengan delta sama dengan 1 gamma sama dengan 0,001. Dari tabel 1 sampai 5 dapat diamati bahwa hasil yang dihitung menunjukkan kesesuaian yang sangat baik dengan solusi eksak. Sekian penjelasan dari saya. Kita dengarkan penjelasan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai solusi numerik dan eksak untuk berbagai nilai X, T, dan delta dengan alfa sama dengan 1, beta sama dengan 1, dan gamma sama dengan 0,001. Dan terdapat juga kesalahan mutlak untuk berbagai nilai X, T, dan delta dengan alfa sama dengan 0,1, beta sama dengan 0,001, dan gamma sama dengan 0,0001. Nah, pada tabel 1 ini, solusi numerik untuk delta sama dengan 1 bisa kita lihat nilai X sama dengan 0,1, terdapat nilai T, solusi numerik, nilai eksak, dan kesalahan mutlaknya. Untuk X sama dengan 0,5, begitu juga dengan nilai X sama dengan 0,9. Pada tabel 1 ini bisa kita perhatikan bagaimana solusi numerik dan nilai eksaknya. Nah, untuk tabel 2, solusi numeriknya untuk delta sama dengan 2. Nah, bisa kita lihat untuk nilai X sama dengan 0,1, X sama dengan 0,5, dan X sama dengan 0,9, bagaimana nilai T, solusi numerik, nilai eksak, dan kesalahan mutlaknya. Dan yang ketiga, solusi numerik untuk delta sama dengan 3. Bisa kita lihat berapa nilai X, T dengan X sama dengan 0,1, X sama dengan 0,5, dan X sama dengan 0,9. Bisa kita lihat pada tabel ini bagaimana solusi numerik, nilai eksak, dan kesalahan mutlaknya. Dan kesalahan mutlak untuk berbagai nilai X, T, dan delta dengan alfa sama dengan 0,1, beta sama dengan 0,01, dan Y sama dengan 0,0001 ditunjukkan pada tabel 4 ini. Bagaimana perbandingan dari nilai X 0,1, X sama dengan 0,5, dan X sama dengan 0,9. Bisa kita lihat perbandingan kesalahan mutlak untuk berbagai nilai delta. Dan yang terakhir, pada tabel 5, ditunjukkan perbandingan metode dengan Ismail et al. 2004, Hasim et al. 2006, Batiha et al. 2008, Biazar dan Muhammadi 2010, dan Al-Rosbayani 2013 untuk nilai alfa sama dengan beta sama dengan delta sama dengan 1 gamma sama dengan 0,001. Nah, pada tabel 5 ini bisa kita lihat bagaimana perbandingannya untuk kesalahan delta sama dengan 1. Nah, dari keseluruhan tabel, dari tabel 1 sampai 5, bisa kita simpulkan bahwa hasil yang dihitung menunjukkan kesesuaian yang sangat baik dengan solusi eksak. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari materi ini bahwa bentuk eksplisit untuk solusi numerik yang diperoleh dengan menerapkan metode beda hingga eksponensial dalam ruang dan waktu telah disajikan.
Solusi numerik untuk nilai yang berbeda diberikan menggunakan tabel untuk kedua persamaan. Menurut hasil yang disajikan dalam tabel yang saya jelaskan tadi, bahwa metode ini menawarkan akurasi tinggi untuk solusi numerik dari bentuk umum nonlinier persamaan Huxley dan Burgers-Huxley. Sekian dari penjelasan kami. Semoga bermanfaat.